Halo pemirsa Jawa TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi di Obrol-Obrol, sebuah tayangan yang akan menghadirkan narasumber dan juga tokoh-tokoh inspiratif spesial buat Anda semuanya pemirsa Jawa TV. Dan tentunya bersama dengan saya, Tori Andromeda, untuk hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lebih dekat dan lebih intim lagi, ya, lebih intens lagi dengan narasumber yang juga sudah hadir di samping saya, di mana masih juga dalam rangka menyambut Pilkada serentak 2024. Yang sepertinya tensi politik semakin menghangat-hangat ya, semakin memanas ya. Dan untuk hari ini tentunya masih dalam obrol-obrol spesial Pilkada Serentak 2024 menuju AE1. Dan tentunya kita akan menghadirkan para calon pemimpin daerah di seluruh Madiun Raya, di mana untuk hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial juga. Salah satu anak muda, mungkin bisa dibilang anak muda masih muda, yang juga sudah mulai berani untuk menunjukkan taringnya sepertinya di kontestasi Pilkada 2024. Langsung saja kita ketemu sama calon wali kota Madiun, Mas Boni Laksmana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Boni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mas Boni? Alhamdulillah, masih dalam lindungan dan ridho dari Allah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak akhirnya main-main ke Jawa Pos TV ya di program Obrol-Obrol yang juga pada akhirnya masyarakat Kota Madiun ini ya sudah cukup sering akhir-akhir ini pada akhirnya melihat sosoknya panjenengan di jalan-jalan ya kan. Karena mulai banyak gambar-gambar ya? Mulai banyak gambar-gambar dan mulai banyak yang kenal, mulai banyak yang tahu sama sosok Mas Boni Laksmana. Tentunya di program Obrol-Obrol kita juga ingin mendekatkan lagi sosok Mas Boni kepada masyarakat. Jadi saya minta Mas Boni untuk memperkenalkan lagi ya. Kalau mungkin masyarakat masih banyak yang bertanya-tanya siapa toh Boni Laksmana itu. Nah ini monggo silakan bisa diperkenalkan lagi profilnya. Monggo silakan Mas. Kalau ingin kenalan dengan saya, nama saya Boni Laksmana. Saya asli warga Kota Madiun, saya lahir di Madiun, saya besar di Madiun, cuman saya sempat sekolah di luar Kota Madiun. Saya tinggal di Jalan Salak Raya, dan saya, nama istri saya adalah Eka Sapta Agustin Cahyaning Tias. Kami dikaruniai 3 orang anak. Yang pertama sulung perempuan Bella Aprila Azhara Laksmana. Saat ini menjadi mahasiswa S2 Notariat UNS Solo. Kemudian yang kedua adalah Brady Sultan Salima Laksmana. Saat ini mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Semester 5 ya. Kemudian yang terakhir yang sulung, maksud saya yang bontot, yang bungsu, Baginda Kekan Laksmana, sekarang sekolah di SMP 1 Madiun kelas 2. Demikian sikap. Itu profil dari Mas Boni secara personal ya. Tadi sudah disebutkan bahwa Mas Boni ini memang asli warga Kota Madiun. Dan untuk karirnya nih Mas, ini pendidikan dulu kali ya. Dulu pernah sekolah di mana, pernah kuliah di mana, kemudian pada akhirnya bisa sampai pada akhirnya di garis finishnya titik sekarang berada di politik. Saya bersekolah awal sekali itu TK ya Mas. Ya, pasti TK dong, ya. Saya sekolah di TK Oro-Orombo, namanya TK Siwipeni. Kemudian setelah dari situ, karena saya tinggal di Jalan Kemuning waktu itu, di Oro-Orombo, saya kemudian sekolah di SD Indrakila. SD Indrakila di Jalan Jawa, Madiun. Karena kebetulan saya juga tinggal di Jalan Jawa pada waktu SD. Kemudian saya melanjutkan SMP di SMP 1 Madiun, juga dekat dari rumah, nggak jauh. Kemudian saya SMA adalah SMA 3 Madiun. SMA 3 Madiun. Setelah SMA ini saya keluar dari Kota Madiun untuk melanjutkan pendidikan, menempuh ilmu ke luar kota. Saya melanjutkan ke Jakarta. Saya kuliah di Universitas Trisakti Jakarta. Saya masuk tahun 91.
mengambil jurusan teknik industri. Oke. Kemudian tahun 96 saya lulus dari Trisakti. Saya kemudian mempersiapkan diri untuk melanjutkan lagi studi program S2. S2. Karena saya ingin melanjutkan sekolah ke luar negeri. Saya mempersiapkan diri untuk pelatihan bahasa, juga untuk melakukan beberapa tes, karena kalau kita ingin kuliah di Amerika pada waktu itu kan perlu melakukan beberapa tes di sini. Saya lakukan pelatihan untuk melakukan tes di Jakarta, dan alhamdulillah akhirnya saya diterima di salah satu universitas di Houston, Texas. Wow, Houston. Itu tahun 98, Januari 98, saya mulai kuliah di sana, mengambil program S2-nya di jurusan Finance. Okay. Ya. Kemudian saya alhamdulillah lulus tahun 1999. Kira-kira di bulan Mei pada waktu itu. Di bulan Mei. Ya. Oke, setelah lulus dari Amerika, di Houston, kemudian kembali ke Indonesia. Saya kembali ke Indonesia. Saya kembali ke Indonesia. Ada beberapa pilihan pada waktu itu, karena saya juga pada waktu itu kebetulan begitu lulus, saya ditawari lah waktu itu ya, bekerja di salah satu perusahaan di Jakarta ya. Cuman kebetulan pada waktu tahun 99 itu adik saya yang paling bungsu meninggal dunia. Ya, jadi saya pada saat adik saya meninggal dunia, saya terpaksa tidak bisa hadir pada pemakamannya. Karena saat itu saya sedang menempuh semacam tesis ya di sana ya. Sehingga kalau saya pulang ke Indonesia, saya akan mengulangi lagi satu semester, sehingga akan memperlambat. Sehingga saya akhirnya dengan diskusi dengan orang tua dan keluarga yang di tanah air, saya tetap memutuskan untuk meneruskan studi saya, menyelesaikan apa yang sudah hampir saya akhiri. Dan akhirnya saya ketika lulus, setelah saya menerima ajakan perusahaan itu, saya pulang ke Madiun. Nah, ternyata di Madiun waktu itu orang tua saya sudah tidak melakukan pekerjaannya sehari-hari. Artinya perusahaan yang beliau kembangkan ditinggal karena beliau fokus selalu mendoakan adik saya. Hampir tiap hari beliau berdua ke makam untuk ngaji ke adik saya. Ya karena mungkin perusahaan keluarga saya ini bidangnya retail ya, semacam retail ya. Jadi karena nggak dikelola dengan baik waktu itu, karena orang tua saya konsen adik saya meninggal itu, saya kemudian berpikir bahwa tidak mungkin saya tidak ada yang meneruskan dari keluarga kami tentang usaha ini. Dan saya yang ajak ngobrol adik saya waktu itu. Adik saya namanya Bu Firlisa, 3 tahun di bawah saya. Saya ajak ngobrol, yang pulang ngurus bisnis keluarga, kamu atau saya. Tapi adik saya tetap memilih di Jakarta, sehingga suka tidak suka, mau tidak mau, saya yang melanjutkan bisnis keluarga. Di Madiun? Di Madiun. Pada akhirnya kembali ke Madiun. Akhirnya saya kembali ke Madiun. Mungkin takdir saya, walaupun saya sudah melanglang buana ke sana kemari, akhirnya saya memang ditakdirkan oleh Allah SWT ada di Madiun. Tapi suka tidak suka, lebih banyak sukanya atau tidak sukanya? Kembali ke Madiun? Di sini kota kelahiran saya. Ya. Saya selalu kangen kota Madiun. Bayangkan, saya sekolah di Amerika, tapi saya setiap liburan semester, kalau kawan-kawan saya memilih untuk jalan-jalan ke tempat-tempat lain, saya selalu memilih pulang ke kota Madiun. Artinya saya memang enjoy dan nikmat sekali tinggal di kota Madiun. Apalagi kota Madiun juga pernah memberikan airnya untuk diminum, memberikan tanahnya untuk bisa tumbuh padi dan berasnya juga dimakan. Pada akhirnya tanah Madiun ini juga bisa menghidupi dan sempat juga membesarkan Mas Too Boni many juga. sweet memories in kota Madiun. Too many sweet memories in Madiun City. Luar biasa. Oke, dan pada akhirnya singkat cerita politik. Ini menarik. Pada akhirnya menjalankan perusahaan di keluarga tapi terjun ke politik. Apakah ini juga gara-gara Bapak juga yang notabene juga mantan wali kota Madiun, Bapak BI? Jadi gini, saya mengembangkan usaha keluarga itu kan dari sejak 99 saya pulang. Ayah saya
melepas semuanya. Jadi karena beliau ingin fokus berdoa untuk adik saya, beliau benar-benar meninggalkan bisnis ini. Jadi beberapa tahun saya mengelola usaha ini sampai ayah saya recovery ceritanya. Ayah saya recovery kira-kira di tahun 2004 mungkin ya, 2004 atau 2005 gitu. Nah, beliau juga kembali ingin masuk ke perusahaan kan. Nah, ketika beliau masuk ke perusahaan, beliau kaget. Wah, udah banyak perubahan. Artinya manajemen yang saya lakukan udah bukan manajemen model lama lagi, model orang tua lagi. Gitu. Sehingga beliau mengatakan, wah, gak mungkin ini saya di sini gitu. Karena sudah banyak teknologi yang beliau nggak memahami waktu itu. Betul. Akhirnya beliau memutuskan, terusnya apa aku ya? Aku pengen cari aktivitas. Nah, akhirnya diskusi dengan banyak orang ya. Saya diskusi dengan banyak orang, banyak elemen masyarakat yang mengatakan kepada beliau, saatnya untuk Kota Madiun. Nah, akhirnya beliau menuju ke pentas politik. Sebenarnya saya ada tetap di dunia usaha. Ayah saya di politik, saya biar di usaha aja. Karena memang usaha kami ini perlu manajemen yang baik, pengawasan yang ketat, agar tetap bisa lajunya baik gitu. Tapi singkat saja, intinya Mas Boni ini akhirnya terjun ke politik, memang salah satu faktornya adalah gara-gara Bapak? Saya jujur aja, saya di politik saya melihat perkembangannya, saya melihat, wah ini kayaknya perlu campur tangan saya nih. Waduh, menarik. Oke, menarik. Perlu campur tangannya Mas Boni. Kita akan rehat sejenak Mas Boni. Nanti kita akan kembali lagi di segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Obrol Spesial Pilkada Serentak 2024 menuju AE1. Kembali lagi di Obrol Spesial Pilkada Serentak 2024 menuju AE1. Dan masih juga bersama dengan the one and only, Mas Boni Laksmana. Asik. Masih semangat Mas ya? Alhamdulillah. Tetap semangat terus. Senang saya lihat sama Mas Tori. Kenapa? Ya happy terus. Kan yang penting itu kan kita bahagia, gembira. Itu yang paling penting ya, happy. Jangan tegang. Nah, santai aja bro. Jangan marah-marah. Nah, wah. Santai. Mas Boni nggak pernah marah-marah ya berarti ya? Ya, proses. Oke. Semua lagi. Proses. Kembali lagi ke topik ya. Ini di segmen berikutnya menarik bahwa Mas Boni sempat mengatakan bahwa sepertinya memang harus ada campur tangannya Mas Boni untuk Kota Madiun. Itu juga yang akan saya tanyakan untuk segmen kali ini. Pastinya ada beberapa pertimbangan sampai pada akhirnya Mas Boni diusung oleh awalnya mungkin teman-teman dekat lingkungan untuk bisa maju menjadi calon wali kota Madiun. Pertimbangan-pertimbangan apa yang Mas Boni sempat pikirkan, yang sempat direnungkan, yang sempat dilamunkan mungkin, inspirasinya mungkin ada satu momen jenengan berpikir untuk iya dan tidak dan akhirnya mengatakan, oke, aku akan maju menjadi calon wali kota Madiun. Jadi kalau tadi saya boleh meneruskan tadi ya? Boleh dong. Jadi karena apa saya menilai saya perlu ikut andil dalam proses pilkada orang tua saya waktu itu? Karena saya melihat banyak hal-hal yang saya menilai saya perlu turun untuk memastikan bahwa jalannya pemenangan ayah saya ini on the track gitu. Jadi saya akhirnya memutuskan dan memahami sekali bahwa seorang yang ingin kontestasi pilkada itu harus melalui partai politik gitu kan. Jadi kendaraan politiknya ya harus jelas. Partai ya. Harus jelas. Makanya kan saya melihat ayah saya ingin maju ke pilkada, tapi partai politiknya belum jelas. Di sini saya mulai melihat bahwa saya perlu turun tangan untuk tentang partai politik ini. Sehingga akhirnya saya mencoba ikut kontestasi waktu itu di pemilihan ketua DPC salah satu partai waktu itu. Dan akhirnya alhamdulillah tapi karena memang Allah meridhoi. Karena saya orang baru yang benar-benar baru dan saya memenangi pemilihan ketua DPC itu. Nah, saya akhirnya menjadi ketua DPC di partai tersebut di Kota Madiun. Dan kemudian dari partai itu partai itu punya 3 kursi waktu itu.
Dan kita butuh tambahan satu kursi lagi. Kami menggandeng PKPI waktu itu. PKPI. Kemudian diikuti oleh parpol-parpol pendukung ya, yang nggak punya kursi. Sehingga dengan kursi yang menurut saya minimal itu ya. Oh maaf, ditambah Golkar juga. Golkar kemudian juga bergabung. Akhirnya alias saya memenangi kontestasi pilkada di Kota Madiun. Gitu. Karena saya sudah aktif di politik, dan ayah saya sudah juga memenangi kontestasi pilkada, beliau jadi wali kota Madiun pada waktu itu, saya merasa tugasnya sudah paripurna. Karena saya sudah, tujuannya kan hanya membantu ayah saya untuk terpilih saja. Dan sukses mengantarkan AE1. Betul, selanjutnya terserah beliau lah. Bagaimana cara beliau memerintah, bagaimana beliau melaksanakan tugasnya itu, saya nggak mau ikut-ikutan. Saya nggak mau ikut dalam pemerintahan kota Madiun, nggak mau. Saya, daripada nanti ada pemikiran yang lain-lain, saya ke provinsi. Kebetulan saya diminta oleh sebagian besar ketua-ketua DPC seluruh Jawa Timur agar saya bisa mewakili mereka menjadi sekretaris DPD provinsi di partai itu di Jawa Timur. Akhirnya saya jadi sekretaris sana. Saya melakukan itu sampai kira-kira tahun 2015. Di situ saya mengundurkan diri dan saya memilih untuk kembali ke dunia bisnis saya. Karena ketika saya di politik, dunia pekerjaan saya tadi yang seharusnya butuh perhatian jadi terbengkalai. Kenapa pada akhirnya mengundurkan diri? Saat itu saya melihat sudahlah, cukuplah di politik. Saya ingin jadi pengusaha aja. Saya jadi pengusaha aja karena saya enjoy jadi pengusaha gitu. Saya banyak menemui orang-orang yang banyak melakukan komitmen, karena buat pengusaha komitmen itu penting sekali. Betul. Jadi ketika kita bisa berkomitmen, usaha kita juga otomatis dipercaya orang. Akhirnya saya fokus kembali mengurusi pekerjaan. Jadi sudah I forget the politics. Saya lupakan the politik itu. Sudah totally saya ada di bisnis. Makanya saya juga kaget ketika tanggal 30 Juni ya kalau nggak salah ya. Saya mengingat tanggal 30 Juni itu ada dorongan masyarakat yang meminta saya menjadi mengikuti kontestasi pilkada di Kota Madiun. Padahal saya betul-betul sudah enjoy dengan kehidupan saya. Gitu. Saya sudah benar-benar nikmat. Saya tiap hari pulang pergi kerja, ketemu keluarga. Weekend juga bisa lakukan weekend gitu. Udah enjoy saya gitu. Dan saya ini saya ngomong nggak nyangka, ini benar-benar nggak nyangka. Karena kalau saya merencanakan, kira-kira kalau nggak salah sekitar bulan Mei itu sudah partai politik sudah membuka pendaftaran. Dan bagi partai politik yang membuka pendaftaran, di akhir Mei udah closing gitu. Kalau saya punya minat, saya pasti sudah ngambil formulir. Dan itu tidak dilakukan. Saya tidak melakukan itu. Saya sama sekali tidak pernah melakukan mengambil formulir ke partai politik. Saya nggak pernah. Jadi ketika ada rombongan massa yang ke rumah itu cukup kaget saya. Gitu. Saya cukup kaget dan saya nggak mampu menjawab langsung. Karena memang, wah kok tiba-tiba ada apa dan Kota Madiun sebanyak ini orang datang ke rumah saya. Nggak sedikit mas, yang datang banyak sekali. Sehingga saat itu saya menyampaikan ke massa bahwa saya perlu melakukan proses untuk ini. Yang utama adalah hablum minallah, dan kemudian saya juga perlu melakukan hablum minanas, yaitu kepada orang tua, keluarga saya, istri saya, juga para teman-teman saya, sahabat-sahabat saya. Saya perlu melakukan komunikasi karena saya merasa saya orang yang sudah lama nggak di politik gitu. Apakah orang masih mengingat saya? Karena ya kan saya melihat kan katanya surveinya tinggi sekali, 88% katanya. Tapi saya dengarnya begitu ya. Tapi survei 88% dari petahana, tapi kok banyak masyarakat yang ingin dorong saya jadi bingung. Why? Gitu loh. Ada apa ini? Saya kan nggak ngerti saya. Dan apa yang pada akhirnya memutuskan untuk bilang Tadi saya hablum minallahnya, hati saya mengatakan, selama ada partai politik yang mau mengusung saya, tanpa saya harus mencalonkan diri atau mendaftarkan diri ke partai itu, berarti ada ridho Allah di situ. Saya juga menyampaikan ke keluarga saya bila mana saya memang harus berkontestasi, saya nggak mau saya mencalonkan. Tapi ada partai politik yang mencalonkan saya, jadi saya dicalonkan. Karena saya berpikir di zaman dahulu, zaman khalifah, nggak ada khalifah yang mencalonkan diri. Pasti beliau diminta untuk mencalonkan, untuk memimpin langsung gitu ya.
Karena butuh sesuatu yang kuat dalam diri saya agar langkah saya kembali ke politik ini bukan sesuatu yang keliru gitu. Betul. Itu perlu buat saya. Iya. Karena saya nggak mau datangnya saya ke politik itu karena ambisi, ada godaan-godaan yang membuat karena saya kekuasaan, mungkin saya nggak mau. jabatan. Jadi biarlah Allah yang menentukan apakah saya harus kembali ke politik apa tidak. Saya nggak berupaya sama sekali. Oke. Saya nggak bersama sekali mencari partai politik. Tanpa diduga, ada 2 partai politik yang datang ke rumah, yaitu Partai Golkar dan Partai Perindo. Oke. Dan kepada kedua partai itu, masing-masing itu ya, datangnya nggak berbarengan. Saya mengatakan seperti yang saya sampaikan tadi, persis. Gitu. Dari Partai Golkar mengatakan, baik Mas, nanti kita sampaikan ke pusat. Gitu. Oke, Partai Perindo pun juga menyatakan sama, dia juga harus konsultasi ke pusat karena mohon maaf, saya tidak bisa mendatangi kantor panjenengan. Karena kalau saya mendatangi kantor panjenengan, artinya saya memang mendaftarkan diri. Iya. Saya menginginkan dapat rekomendasi. Betul. Jangan, saya nggak mau. Karena saya butuh betul, karena saya khawatir langkah saya ini keliru. Iya. Saya khawatir langkah saya keliru, saya betul-betul menyalahkan kepada Allah. Kalau memang ini kehendak Allah, rekomendasi itu akan datang dengan sendirinya. Bukan karena saya meminta rekomendasi. Gitu. Iya. Diduga saya. Partai Golkar Jawa Timur, waktu itu ketuanya Pak Sarmuji, telepon. Gitu loh, menanyakan kepada saya, apakah bersedia maju, benar. Gitu. Saya dan beliau nggak saling kenal. Beliau nelpon dan menanyakan itu, saya bilang, kalau memang masyarakat menghendaki dan ada partai yang mencalonkan saya sebagaimana syarat saya, ya insya Allah saya maju. Itu artinya memang bersedia untuk maju menjadi calon wali kota Madiun ini karena satu, mungkin desakan dari masyarakat, dua, karena tadi ya alasan ada hubungan dengan Allah, hablum minallah dan juga hablum minannas. Karena tadi Mas, ya kan, the voice of the people is always the voice of Allah, itu buat saya, gitu loh. Vox Populi, Vox Dei. Yes. Ya, suara rakyat, suara Tuhan. Suara Tuhan. Itu prinsip saya, karena butuh benar-benar keyakinan yang tinggi untuk lompat lagi ke politik. Nggak mudah buat saya. Oke. Dan akhirnya mantap untuk Dan saya nggak mengira Partai Golkar memberikan rekomendasi tanpa saya ke sana. Partai Perindo malah mengantarkan langsung rekomendasinya ke Kota Madiun. Tanggapan keluarga seperti apa pada akhirnya? Saya sampaikan, untuk menjawab tadi, saya diskusi dulu hablunallah. Gitu. Ya, tadi sepakat semua dengan saya. Bila mana memang itu terjadi, ya sudah, berarti kita nggak bisa apa-apa. Artinya betul-betul ini murni sesuatu yang mendadak, ya kan? Yang benar-benar suddenly coming, ya, datang tiba-tiba, tanpa kita merencanakan. Apakah ini memang jalannya takdirnya Allah atau gimana kan? Ya udah kita jalani. Kalau nanti kita menang, berarti itu betul-betul diridhoi Allah. Gitu. Jadi kita pasrah aja. Tapi kalau kita sudah memastikan jalan, kita harus kerja keras, berjuang keras. Tapi bukan berarti nothing tulus kan? Enggak, semuanya tetap diperjuangkan. Saya pernah mengatakan kan, we do the best and Allah do the rest. Kan begitu. Cakep. We do the best and Allah Subhanahu wa taala will do the rest. Will do the rest. Itu sudah. Artinya kita harus totalitas. Oke, siap. Dan kita serahkan kepada Allah hasilnya. Oke, mantap banget. Dan pastinya kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi. Semakin seru sepertinya ya. Nanti kita akan balik lagi untuk segmen berikutnya. Jadi buat pemirsa Jawa Post TV, jangan kemana-mana. Tetap di obrol-obrol spesial Pilkada Serentak 2024 menuju AE1. Kembali lagi di obrol-obrol spesial Pilkada Serentak 2024 menuju AE1. Dan masih juga bersama dengan Mas Bro. Nah ini Mas Boni Laksmana ya. Oke, menarik bahwa tadi Mas Boni sempat menyinggung bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan ya. Vox Populi, Vox Dei. Dan pada akhirnya Mas Boni mantap untuk bilang, oke, saya akan maju menjadi calon wali kota. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah sekarang, dari kacamata seorang Boni Laksmana, panjenengan melihat kota Madiun sekarang itu seperti apa sih Mas Boni? Baik, setelah saya memutuskan maju kan kemarin ada deklarasi ya. Ya. Jadi yang di GOR ya? Di GOR, ya. Betul. Artinya itu sudah menjadi titik awal saya untuk maju sebagai konsultasi calon wali kota di Kota Madiun. Ya. Sejak itu saya banyak melakukan turun ke bawah, ke masyarakat langsung gitu. Jadi kalau ditanyakan seperti apa Kota Madiun, saya harus melihat perspektif dari
warga Kota Madiun yang saya datangi kan gitu. Oke. Apa sih perspektif mereka? Kenapa kok meminta saya maju? Saya kan meminta relawan-relawan dari partai pengusung yang waktu itu minta saya maju untuk mana masyarakat yang mau gitu. Ya. Saya akan datangi. Oh ya, di sana Mas, sana Mas gitu. Oke. Saya kunjungilah mereka. Bersama relawan atau bersama partai politik, ya saya kunjungi semuanya. Dari situ saya dapat masukan-masukan gitu loh. Ya. Ternyata memang ini apa adanya saya nyampaikan aspirasi masyarakat. Ada berbagai permasalahan di Kota Madiun yang membuat mungkin mendorong saya untuk maju tadi gitu. Apa yang mereka katakan waktu itu? Contohnya mereka merasa bahwa problem banjir itu masih terjadi gitu. Juga kemacetan jalanan juga terjadi, ada yang terganggu juga ternyata. Iya. Kemudian juga ada masalah bantuan sosial yang tidak tepat sasaran menurut mereka. Itu saya alami waktu di Corah Rejomulyo itu, ada yang mengatakan seperti itu gitu. Kemudian juga kemiskinan yang meningkat, pengangguran yang tinggi gitu. Dan juga mungkin keluhan-keluhan di UMKM gitu. Banyak Mas problem-problem yang kita tabulasi. Kita kumpulkan, kita saring sehingga menjadi aspirasi-aspirasi yang nantinya bisa kita jadikan program-program ke depan untuk mengatasi permasalahan yang ada di Kota Madiun. Gitu. Jadi ternyata dengan gemerlapnya lampu yang indah di PSC itu ternyata juga ada permasalahan-permasalahan ya, termasuk merasa tidak meratanya pembangunan di Kota Madiun, banyak yang sambat jalanan nggak diaspal selama 5 tahun terakhir dan lain sebagainya. Jadi itu banyak sekali yang saya dapatkan. Jadi saya makin menyadari bahwa hal ini yang membuat mungkin orang-orang mendorong saya untuk maju. Jadi ada harapan kepada saya agar saya bisa menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi saat ini. Itu adalah masukan-masukan dan juga mungkin keluhan dari masyarakat yang pada akhirnya Mas Boni dengar langsung ya dari mereka ya ketika ditemui ya. Betul. Kalau untuk dari perspektif Mas Boni sendiri, Mas Boni setuju nggak sama apa yang disampaikan mereka? Apakah memang Mas Boni juga merasa seperti itu atau memang ada perspektif lain dari panjenengan? Kalau saya yang beberapa yang saya sudah pasti tahu, saya sepakat. Contoh saya terganggu dengan kemacetan yang ada, gitu loh. Dengan kemacetan yang terjadi. Setiap malam minggu jalan Jawa itu rumah saya itu macet total. Iya. Kalau saya sebagai warga saya terganggu. Kemudian banjir, ya saya juga kaget. Terakhir ini hujan deras seperti itu, jadi banyak tergenang kemana-mana. Saya pernah Mas, saya mau pulang dari Jalan Jawa, rumah orang tua saya, mau ke Jalan Salak, rumah saya. Hujan deras. Saya mau lewat Jalan Pahlawan tidak bisa, saya lewat Jalan Kartini tidak bisa, saya jadi bingung akhirnya lewat kemana. Nggak bisa lewat Jalan Pahlawan karena? Ada banjir di situ. Oh iya? Di Jalan Arah Kartini juga banjir, tapi saya terobos akhirnya. Saya saya lewat, macet total tuh di perempatan Jalan Diponegoro itu. Jadi mau ke Jalan Diponegoro nggak bisa. Sehingga saya berpikir, wah saya lewat mana ya? Saya mau coba lewat stasiun, saya mau muter lewat Jalan Anggrek. Saya banting belok kiri, dari tengah jalan itu saya terpaksa banting belok kiri, saya lewat Jalan Desa Tomum di stasiun. Mau belok Anggrek nggak bisa juga. Karena katanya banjir di Anggrek, tutup. Saya muter lagi ke Jalan Yosudarso. Saya masuk ke Yosudarso, dari depan SPBU saya muter, ya kan? Saya lewat jalan yang baru itu, ke arah Basuki Rahmat. Sampai di masyarakat macet lagi. Waduh. Karena ternyata di depan habis rel kereta api, itu ada sekolah yang untuk pariwisata ya. Iya. Itu banjir gak karuan. Akhirnya saya kena jam di situ. Berjam-jam di situ saya, sampai akhirnya saya baru bisa pulang ke Jalan Salak. Gitu. Jadi itu saya alami gitu. Jadi kalau warga mengatakan seperti itu, saya juga kaget. Ternyata banyak warga yang seperti Jalan Banda nyampaikan selalu banjir. Di daerah Rejomulyo juga menyampaikan yang sama. Saya juga, berarti nggak saya aja yang mengalami itu. Iya. Itu yang saya ketahui ya. Kalau masalah pelaku UMKM yang keluh kesah itu saya perlu telah lagi. Bila mana saya memang ditakdirkan jadi wali kota, apakah benar yang dia keluhkan, saya harus verifikasi itu dulu. Oke. Jadi ada hal saya memang alami, ada hal yang saya perlu pelajari. Itu artinya mungkin kalau misalnya ditanya apa yang perlu ditingkatkan untuk Kota Madiun, perbaikan-perbaikan dan juga urgensi dari berbagai permasalahan yang ada di Kota Madiun, Mas Boni akan menjawab apa? Yang perlu diperbaiki, yang menjadi urgensi? Otomatis semua aspirasi yang kita tabulasi tadi harus kita perbaiki. Kita lakukan berbagai peningkatan ya, sehingga berbagai jalan keluar dan solusi bisa kita dapatkan gitu. Dari semua aspirasi tadi gitu. Misalkan bagaimana mengatasi
kemiskinan, bagaimana mengatasi pengangguran yang meningkat, juga bagaimana mengatasi keluhan-keluhan UMKM, kan. Juga bagaimana infrastruktur jalan tadi yang orang-orang mengeluh. Itu kan semua jadi program-program prioritas yang harus kita laksanakan. Ya. Karena dasarnya kita maju ke pilkada itu adalah masyarakat. Betul. Kita ada untuk masyarakat. Jadi kalau kita jadi pemimpin, sebisa mungkin bagaimana kita menyenangkan warga kita. Jangan mereka kesulitan, kita diam saja. Kan gitu. Betul. Nah, tanggung jawab pemimpin ini berat. Makanya saya juga sering mengatakan ke saat saya turun ke bawah, seandainya saya ditakdirkan betul jadi pemimpin di Kota Madiun, saya mohon doanya. Itu perlu sekali. Saya mohon didoakan agar saya bisa amanah, benar-benar amanah gitu. Betul. Sehingga betul hidup saya, totalitas saya untuk warga Kota Madiun. Karena tentunya nggak gampang loh menjadi pemimpin ya. Dalam arti memang, mungkin saya mengutip apa yang disampaikan Mas Boni tadi. Jadi bisnismen aja udah enak sebenarnya, Betul, ya kan? betul. Pulang kerja, ketemu sama anak istri, udah. Weekend bisa liburan, mungkin konflik di mana-mana tetap ada, tapi mungkin tidak sebanyak atau seribet ini ya. seribet kalau di politik misalnya. Tapi pada akhirnya Mas Boni tetap maju untuk menjadi calon AE1 ini. Dan ternyata ada beberapa permasalahan juga yang ditemukan dari aspirasi-aspirasi masyarakat yang disampaikan. Betul. Nah, kalau dari beberapa tokoh-tokoh misalnya, tadi ada yang menyampaikan warga bahwa ada UMKM juga yang sepertinya harus dibenahi. Kalau dari beberapa sosok-sosok yang ditemui, apakah juga sudah menemui beberapa pelaku UMKM, kemudian beberapa tokoh-tokoh agama misalnya, melakukan safari politik ke masyarakat secara intens setiap hari? Ya, saya lakukan itu. Karena tadi kan saya bilang, saya turun ke bawah, saya menemui banyak orang. Walaupun sebelumnya saya juga sudah menemui yang hablum minan nas tadi gitu. Nah, saya nanya ada apa, saya taunya kan dari ketemu itu. Betul. Jadi saya betul-betul melakukan penggalian data yang sereal-realnya. Ada masalah apa di kota kita tercinta ini gitu. Dengan cara apa misalnya Mas Boni menemui mereka? Apakah langsung door to door ke rumah-rumah atau mungkin jenengan sempat mengadakan diskusi bersama di satu tempat untuk ngopi bareng gitu atau gimana? Berbagai macam cara kita lakukan. Ada yang ke rumah, saya sowan, saya berkonsultasi ya dengan tokoh agama, saya rata-rata sowan tokoh agama. Tapi kalau dengan masyarakat ya kita gelar santai. Kita duduk di bawah dengan ratusan warga, satu RW, satu RT, nggak mesti ya. Di situ nanti saya meminta aspirasi dan masukannya gitu. Sehingga mereka banyak yang bicara tadi gitu. Ada juga yang ngopi bareng, saya pernah ngopi bareng di MU Cafe di Jalan Salak itu. Yang didatangi, ratusan tuh sampai masuk tuh. Oh ya? Ya, itu banyak kalangan yang datang. Saya lepas, saya bebas, apa aja silakan disampaikan. Dan saya menyampaikan apa pemikiran saya atas pertanyaan-pertanyaan dan masukan-masukan yang hadir pada waktu itu. Dan ada beberapa mahasiswa juga yang sempat... Terakhir kemarin mahasiswa juga. Kita semua datangi karena semua adalah warga Kota Madiun. Kita memandang sama warga Kota Madiun. Intinya, di kontestasi pilkada ini, kami bonus ingin memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kota Madiun. Kita ingin berbuat kebaikan untuk Kota Madiun. Oke, siap. Nanti kita akan lanjutkan lagi untuk segmen berikutnya. Dan pastinya masih akan seru sekali pembahasan kita terkait Pilkada Serentak 2024 di Kota Madiun ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Obrol-Obrol Spesial Pilkada Serentak 2024 menuju AE1. Kembali lagi di Obrol-Obrol Spesial Pilkada Serentak 2024 menuju AE1. Masih juga bersama dengan Mas Boni Laksmana. Pakai baratus gitu swoger banget. Tadi sebelum sholat Jumat. Oh iya, benar. Habis Jumat kata cewek-cewek tuh kalau habis Jumatan tuh lebih ganteng katanya. Alhamdulillah itu kan dapat ridhonya Allah. Makanya jangan kesan sholat Jumat. Nah itu dia, jangan sampai nggak sholat Jumat ya, karena bisa membuat Anda lebih ganteng. Oke, back to the topic, Mas Boni. Mas Boni, untuk Pilkada Serentak 2024 untuk kontestasi Kota Madiun ini, panjenengan diusung oleh dua partai politik kebetulan, Partai Perindo dan juga Partai Golkar. Dan ada beberapa partai non-parlemen lain yang ternyata juga mendukung. Bagaimana pada akhirnya memaksimalkan koalisi minimalis ini ya, untuk bisa mengkonversinya menjadi suara yang banyak nantinya di pemilihan?
Saya kurang sepakat ya kalau dikatakan koalisi ini minimalis ya. Perlu Secara kuantitas partai. saya ngomong perkara suara nih. Jadi perlu diketahui, Partai Perindo itu adalah partai dengan perolehan suara terbanyak di Pileg tahun 2024 lalu. Ya. Suaranya terbanyak ini. Ya. Sehingga dapat kursi ketua DPRD Ya. ya, dapat DPRD. Partai Golkar ini juga dia runner up. Dia memang kursinya 3, tapi secara suara nomor 2. Jadi ini bukan koalisi minimalis. Ketika diakumulasi, kedua partai ini punya suara kurang lebih 30%. Oke. Menarik. Itu bukan suara kecil, bukan minimal menurut saya. Kemudian ditambah dengan relawan-relawan yang mendorong saya maju itu, dengan masyarakat yang jumlahnya banyak, saya meyakini bahwa gabungan semuanya organ-organ itu akan menjadi kekuatan yang dahsyat. Jadi saya kurang sepakat kalau itu minimalis. Saya meyakini itu justru kekuatan yang cukup besar yang jangan diremehkan gitu. Tapi kalau kita membahas, mungkin saya tadi menyimpulkannya sebagai kuantitas partainya saja ya. Kuantitas partainya hanya 2 misalnya, Perindo dan juga Golkar. Di satu sisi memang ada beberapa koalisi jumbo yang memang partainya banyak. Tapi kita juga harus ingat bahwa di beberapa daerah koalisi jumbo pun itu bisa kalah. Termasuk yang tadi Mas Boni katakan bahwa ini koalisi juga kuat. Yang kuat ini juga bisa kalah juga nih Mas, misalnya. Ya kan? Bagaimana pada akhirnya bisa memaksimalkan mesin partainya? Ya, yang jelas saya dalam melaksanakan kontestasi ini selalu berdiskusi, selalu melibatkan semua organ-organ yang mendukung dan mengusung saya. Agar jalannya nanti terus jalan enak. Salah satu tagline atau jargon kami itu adalah bersatu bersama bonus. Bersatu bersama bonus. Ya, artinya apa? Kita ingin menggabungkan semua elemen, semua kelompok, semua partai, semua perbedaan yang ada di Kota Madiun itu untuk menjadikan satu kekuatan yang luar biasa, kekuatan yang besar untuk memenangi kontestasi Pilkada Kota Madiun ini. Kami juga punya jargon yang lain, paseduluran saklawase. Paseduluran saklawase. Jadi kita itu ingin kami ini memang bersaudara. Kami ini bersaudara, jadi kita ingin bersama-sama menjaga dan membangun Kota Madiun gitu. Jadi bukan egosentris gitu. Jadi kami ini akan bersama-sama. Akhirnya nanti kalau kita ditakdirkan menang, ya kita akan sering melakukan diskusi dengan kelompok-kelompok masyarakat itu secara terbuka ya. Karena sekali lagi kembali tadi, saya ingin ada sebagai pemimpin untuk warga kota saya, bukan untuk diri saya sendiri. Apa yang harus saya buat untuk Kota Madiun itu adalah apa yang diinginkan oleh masyarakat saya, gitu ya. Jadi kami tidak ingin melakukan dan tidak ingin merencanakan sesuatu yang kami tidak bisa wujudkan, gitu. Gitu. Itu artinya memang ini sebenarnya bukan tentang seorang Boni dan seorang Bagus, tapi ini tentang seluruh masyarakat. All the people in Kota Madiun. All the people di Kota Madiun. Yes. Dan pastinya beberapa hal-hal sudah dilakukan juga, termasuk memaksimalkan mesin partai. Konsolidasi yang dilakukan sudah seperti apa, Mas Bagus, untuk sejauh ini? Oh banyak, dan kita buktikan ya. Salah satu contoh aja ya. Saat deklarasi, alhamdulillah dihadiri belasan ribu orang. Kemudian kita kemarin juga melakukan proses pendaftaran. Alhamdulillah juga antusias luar biasa. Ribuan orang ikut mendaftar. Gitu. Kemudian ada proses lagi. Kemarin kita jalan sehat bersama. Seperti kita tahu sama, yang datang puluhan ribu. Itu banyak banget ya yang datang. Artinya tanpa konsolidasi yang baik, tanpa kebersamaan yang ada, tanpa kekompakan semua tim, nggak mungkin itu semua bisa terrealisasi. Itu bukan because of myself, tapi semua yang ada di tim bonus. Kemarin berapa puluh ribu orang yang datang? Yang jelas menurut relawan bonus yang menyelenggarakan, kupon yang habis itu melebihi 60.000. Menurut mereka gitu. Dan kalau saya melihat dengan mata saya, ya itu kan luar biasa Mas ya. Orang berdesakan seperti itu. Dan saya turun ke masyarakat, saya menyapa semuanya, saya muter itu betul-betul sulit untuk jalan itu sulit. Jadi saya percaya kalau memang jumlahnya itu sangat besar. Apa yang dirasakan waktu itu? Di awal saya memperkirakan 20.000. Ya. Tapi setelah saya berdiri di depan panggung, kita memberi sambutan, wah astagfirullah. Ini masa betul ini. Astagfirullah atau alhamdulillah? Saya kaget dulu dong. Astagfirullah, alhamdulillah, barakallah. Iya. Masya Allah, itu semua bergabung di pikiran saya.
kalau ini benar semua mengendaki saya jadi pemimpin Kota Madiun, ini kita harus betul-betul lakukan yang terbaik. Jangan lupa bahwa ini amanah mereka gitu. Oke. Tapi apa yang dirasakan berdiri di antara 40, 50 atau 60 ribu orang masyarakat Kota Madiun waktu itu? Apakah Mas Boni juga merasakan energi yang luar biasa sampai pada akhirnya mungkin semangat itu mulai semakin tumbuh lagi untuk bisa maju ke AE1? Jadi saya melihat kan, wah banyak sekali orang ini ya. Ya. Ini orang memang datang karena menyukai bonus, mendukung bonus, atau karena jangan saat ini ada hadiahnya. Itu pertanyaan saya di situ waktu saya di panggung gitu. Iya. Saya harus menyatakan betul nih. Akhirnya saya lompat dari panggung. Oke. Saya nggak lewat jalan, saya lompat. Saya joget sama orang-orang yang joget waktu itu. Saya joget, saya lompat, saya joget, saya keliling saya. Terus saya lanjutkan keliling, muter semua saya temui, saya sapa. Alhamdulillah antusias begitu tinggi, Mas. Jadi mereka minta foto, minta saya duduk bersama mereka gitu kan. Jadi saya melakukan langsung komunikasi ya, direct dengan masyarakat, dan saya merasakan suatu energi yang positif dari mereka. Ya. Dan ini terus terang aja, ini saya merinding saya ngomong nih Mas. Saya termotivasi betul. Berarti memang benar-benar saya dikendaki nih masyarakat untuk maju. Ini artinya, yang kemarin ya? Yes. Sampai saat ini berarti apa yang saya lakukan tidak keliru gitu. Oke. Karena betul-betul saya nggak ada tuh orang yang mencela saya. Di acara itu. Yang mencela itu yang ada di medsos, Mas, gitu malah. Oh ya. Kalau di situ semua energinya positif. Netizen ya? Netizen yang saya nggak tahu netizen atau buzzer, walau-walam, selap, saya nggak tahu. Tapi yang jelas kalau masyarakat yang hadir pada waktu itu sangat excited, sangat happy semua, luar biasa semua, gitu. Mas Boni juga cukup intens mengikuti medsos nggak sih? Mungkin melihat, membaca komen-komen netizen? Jujur saya kurang mengikuti medsos. Oh, kurang mengikuti medsos. Oke. Jadi saya... Tapi beberapa komentar-komentar tentang Mas Boni tahu nggak? Di Instagram, di TikTok? Kadang-kadang istri dan anak saya suka medsos. Oke. Jadi saya updating dari medsos itu malah dari mereka. Oke. Juga tim-tim sering updating saya gitu. Nah, Mas Boni kan ini juga didukung oleh mesin partai politik yang juga cukup kuat ya di Kota Madiun, Partai Golkar, Partai Perindo, termasuk juga masyarakat Kota Madiun yang sepertinya sudah semakin banyak juga yang mendukung. Bagaimana pada akhirnya menjaga soliditas dari mesin partai, kemudian masyarakat, beberapa tim pemenangan juga. Ini kan juga yang harus dikoordinir, ini kan juga orang banyak nih, Mas. Betul. Partai, masyarakat, tim pemenangan, mungkin juga lingkungan sekitar yang juga mendukung. Bagaimana caranya menjaga soliditas itu? Pertanyaan yang sangat bagus, Mas. Karena saya mengalami juga dalam memanage tim ini tidak mudah. Betul. Nggak mudah. Karena tim yang banyak, tim yang besar. Karena saya juga nggak mengira dukungannya banyak sekali. Sehingga banyak sekali relawan. Relawan tuh, wah banyak sekali saya. Gitu. Iya. Jadi ketika ada pembentukan rapat tuh kan relawan tentu punya intensi macam-macam ya. Caranya macam-macam ya. Jadi untuk mengelola ini bukan yang sederhana. Saya mengalami ada konflik, ada permasalahan, ya, ada ide yang berbeda, ada pendapat yang bervariasi. Ya. Tapi alhamdulillah sampai detik ini kami karena kebersamaan, karena tadi pasuduluran salawasnya tadi ya. Kami itu sebagai keluarga, konflik biasa, ya kan. Mungkin Mas Tori juga sama adiknya atau kakaknya pernah juga. Tapi kan we are family gitu, kita keluarga. Mari kita kelola konflik ini bagaimana menjadi suatu stimulan yang baik sehingga akan menjadi alat yang dasar untuk memenangi kontestasi Pilkada Kota Madiun. Sering ya, yang namanya konflik tuh maksudnya di lingkungan-lingkungan kecil aja terjadi konflik gitu. Pasti. Bikin band bisa bubar atau sama teman sendiri bisa konflik. Ini puluhan ribu orang loh yang harus makanya kita harus sabar, bijak. Mereka bilang jangan marah-marah. Kalau marah-marah malah nggak karu-karuan. Kita harus bijak. Siapa yang sering marah-marah, Mas Boni? Ya misalnya ada saya. Saya cuma menyarankan aja, santai. Kita pokoknya bawa happy aja teman-teman ini. Ayolah, saya goda-goda gini. Gitu. Goda-godain. Saya ingatkan juga yang minta saya maju. Jangan-jangan loh. Ayo semangat lagi ya. Mereka semangat lagi. Goda-godain Mas Boni aja. Kok marah-marah tuh siapa gitu kan? Saya pengen tahu kan. Ya saya siapa tahu ada yang begitu. Siapa tahu ada yang begitu. Artinya jangan marah-marah kalau ingin mengolah tim yang baik gitu. Siap. Dan itu tidak mudah. Siap. Masih ada satu segmen lagi semakin seru dan pastinya masih juga bersama dengan Mas Boni Laksmana. Tetap di obrol-obrol spesial Pilkada Serentak 2024 menuju AE1.
Kembali lagi di obrol-obrol spesial Pilkada Serentak 2024 menuju AE1. Masih juga bersama dengan Mas Boni Laksmana. Mas Boni, langsung saja. Mas Boni dan saya mungkin mengistilahkannya keluarga Jawa. Ini kan juga cukup dekat dengan bola. Yap. Nah, ini menarik bahwa di Kota Madiun khususnya ini punya tim bola kebanggaan PSM Madiun dan juga MPFC. Yang dipegang kebetulan MPFC-nya. Ada beberapa misi-misi untuk memajukan sepak bola di Kota Madiun nggak, Mas Boni? Otomatis saya ini suka olahraga, Mas. Ya. Itu juga saya lupa. Ada juga keluhan masalah olahraga. Oh iya, Saya iya. lapangan, saya lupa. Jadi saya juga ingin mengembangkan olahraga di Kota Madiun ini semaksimal mungkin agar ada prestasi-prestasi dari masa Kota Madiun ini ke tingkat regional maupun nasional ya. Dan jadi saya memang senang saya. Terus terkait bola, saya pernah memegang MPFC memang ya, gitu. Madiun Putra ya. Waktu itu gini, waktu itu ada banyak masukan dari masyarakat. Selama ini sepak bola Madiun itu tidak pernah keluar dari kancah lokal gitu. Belum pernah tampil di event nasional gitu kan. Sehingga ada orang yang mengatakan kepada saya, ayo coba kita gimana bola Madiun ini bisa tampil di kancah nasional gitu. Sehingga saya kan juga lama ngurusin bola. Iya, betul. Saya paham betul. Sama aja, ngurusin bola itu juga penuh konflik. Iya. Penuh kepentingan, sama saja. Saat itu Madiun ada PSM. Nah, saya mengatakan ke orang-orang, oke lah saya tak coba ngelola, bukan PSM. Karena kalau PSM ini kan banyak yang mengelola ya, gitu. Saya khawatir ada konflik. Karena saya butuh totalitas, saya butuh kreativitas saya yang tidak terhambat untuk mencoba menjadikan sepak bola Madiun ini go, gitu loh. Sehingga saya menggunakan Madiun Putra FC. Karena Madiun Putra ini adalah klub yang memang salah satu ownernya adalah saya. Kalau untuk melihat Madiun Putra sekarang, awalnya. Ya, Madiun Putra sekarang kondisinya seperti apa dan nantinya ketika memang diridhoi Allah untuk bisa memimpin Kota Madiun, apakah memang ada beberapa niatan yang lebih maksimal lagi untuk bisa memajukan Madiun Putra khususnya dan juga sepak bola di Kota Madiun? Jadi ke depan saya ingin sepak bola Madiun ini maju, cuman jangan seperti dulu ya. Jadi saya ingin membina atlet Madiun ini dari awal, benar-benar warga kota gitu. Kalau dulu kita sempat menang, tapi kan nggak all playernya kan orang Madiun. Jadi yang kali ini saya ingin membina mulai dari awal, sehingga betul-betul terbentuk kekuatan sepak bola yang kuat gitu. Contoh Madiun Putra, mohon maaf nih, ketika saya mengelola, alhamdulillah diridhoi Allah, Madiun Putra ini maju sampai divisi utama. Setiap tahun naik kasta itu. Belum pernah dicapai oleh sepak bola Madiun. Jadi saya bisa mengantar Madiun Putra sampai divisi utama. Kemudian saya tadi pindah ke Surabaya karena saya menjadi sekretaris partai politik di provinsi. Saya terpaksa melepas Madiun Putra, saya nggak bisa ngurusi. Sampai dengan saat ini kembali lagi Madiun Putra turun ke tingkat terbawah. Gitu. Artinya saya membuat analisis Madiun Putra besar. Ada juga ketergantungan terhadap saya pada waktu itu berarti gitu. Ketika saya nggak ada, langsung turun lagi. Nah, saya ingin sepak bola di Madiun ini nggak tergantung figur gitu. Tapi betul-betul kuat dengan sendirinya gitu nantinya. Siapapun yang memegang, kalau resource-nya bagus, kan akan kuat gitu saya. Jadi saya punya pendapat harus ada cara lain agar sepak bola Madiun ini nanti kalau memang bisa ditakdirkan go lagi, itu bisa bertahan gitu. Itu artinya memang bukan karena figur gitu. Itu artinya memang tidak harus mengelola Madiun Putranya saja, tapi mengelola Kota Madiun secara keseluruhan. Betul. Karena ketika jadi pemimpin Kota Madiun kan punyanya masyarakat Kota Madiun. Sudah bisa menjamin nggak kira-kira kalau misalnya memang menjadi AE1, sepak bola di Madiun akan lebih terorganize dengan baik lagi, khususnya untuk MPFC? Jadi kalau menjamin saya nggak berani. Karena kan sosoknya Mas Boni kan bisa mengantarkan ke divisi utama nih. Cuman kan saya waktu itu total. Saya sebagai manajer. Urusan saya hanya Madiun Putra. Urusan saya nanti kan banyak. Nah, saya nggak berani menjamin, tapi saya akan melatih, mengkoordinir orang-orang yang saya harapkan nantinya bisa mampu mengurusi sepak bola ini gitu loh Mas saya. Karena tadi kita mampunya berusaha. Hasilnya kembali kepada Allah tadi. Tapi setidaknya beberapa usaha pasti akan kita lakukan. Iya, kita lakukan. Nggak hanya sepak bola, Mas. Olahraga di Kota Madiun. Olahraga di Kota Madiun. Saya juga dulu pernah jadi ketua panjat tebing 2 periode. Alhamdulillah juga punya prestasi waktu itu gitu. Mantap. Jadi memang saya suka olahraga.
Apalagi kalau misalnya memang ditakdirkan untuk menjadi wali kota, otomatis lebih banyak lagi yang harus diurusi gitu. Olahraga perlu. Olahraga itu juga perlu. Bisa membawa nama harum Kota Madiun. Pastinya. Lewat olahraga, pastinya sebuah daerah bisa menjadi lebih dikenal lagi oleh daerah-daerah lain karena prestasi-prestasinya juga. Paling tidak bagaimana membawa orang gemar lagi ya. Betul. Seperti Stadion Madiun. Kalau Stadion Madiun itu dulu saya melihatnya bagus, bersih, tertata. Tapi sekarang saya masuk stadion, wah kok toiletnya macet, kumuh. Nah, ini kan bagaimana tim-tim besar yang nggak punya home base mau ke Madiun kalau sarprasnya seperti itu. Itu harus kita benahi, Bos. Siap. Oke, Bos. Siap, Bos. Mas Boni kan santai ya, ngobrol santai. Iya, santai dong. Jadi saya santai juga gitu. Santai. Mas Boni, kontestasi Pilkada serentak 2024 sebentar lagi juga akan dilaksanakan. Bagaimana pada akhirnya masyarakat Kota Madiun akan memilih calon pemimpinnya di 27 November ya. Semuanya berhak untuk menentukan pendapatnya. Sudah seberapa siap untuk menang dan sudah seberapa siap juga untuk kalah? Tadi saya sampaikan saya biasa olahraga. Olahraga itu junjung fair play. Jadi menang kalah itu biasa. Biasa? Ya. Tapi menang itu bonus. Gitu. Ini tagline ya. Kita santai gitu. Menang kalah itu biasa, tapi menang itu ya bonus. Jadi kita selama kompetisinya itu fair play ya. Fair play. Jangan sampai ada paslon yang nggak fair play atau penyelenggaranya nggak fair play. Lah ini rawan gitu loh, rawan karena ya ini pesta demokrasi. Jangan terjadi gitu. Ya. Kalaupun kalah memang harus fair untuk bisa menerima kekalahan. Tapi tentunya ternyata resiko itu tidak hanya masalah kalah juga, tapi menang. Ternyata menang itu juga ada resikonya, Mas Boni. Resikonya tentunya adalah siap dikritik. Nah, ini sudah seberapa siap Mas Boni untuk dikritik? Apalagi sebagai kepala daerah ya, wali kota. Ini kan juga urusannya menyangkut hajatnya orang banyak ya. Sekian ratus ribu masyarakat Kota Madiun ada. Sudah seberapa siap untuk dikritik, dihujat, dikasih masukan, dan lain-lain? Ya, terima kasih Mas. Pertanyaan itu cukup menarik ya. Jadi gini, dalam keyakinan yang saya anut, agama yang saya anut, muamalah itu tidak lepas dari kritik. Karena itu wajib ada dan untuk saling mengingatkan. Selama kritik itu sifatnya konstruktif, membangun. Ya. Jangan sampai orang melakukan kritik hanya untuk menyakiti orang yang dikritik. Dan menjatuhkan. Ya. Jadi sebagai umat Islam, saya wajib mau dikritik. Karena apa? Jangankan saya, Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu juga pernah dikritik gitu. Jadi ada cerita, boleh cerita sedikit ya? Boleh dong. Jadi pada masa perang Badar ya, itu pasukan muslimin pernah berhenti di suatu mata air. Kalau nggak salah mata air namanya Badar. Di situ Rasulullah meminta umat muslimin untuk mendirikan tenda di situ. Rasulullah berpendapat bahwa kita harus menguasai mata air ini. Karena kalau mata airnya kita banyak, kita punya air yang cukup, kita akan menang dalam perang Badar ini. Nah, mendengar itu, salah satu sahabat Rasulullah itu ya, kalau nggak salah Kohab bin Mundir kalau nggak salah radhiyallahu anhu ya, itu menanyakan kepada Rasulullah, ngapunten Rasulullah kira-kira gitu ya. Itu tadi wahyu dari Allah atau murni strategi penangan dari Rasulullah gitu. Rasulullah menyampaikan ini murni strategi dari saya, bukan wahyu dari Allah. Nah, si Kohab ini tadi menyampaikan ke Rasulullah, kalau begitu jangan di sini Rasulullah, karena Kohab ini terkenal sebagai jago strategi perang. Jangan di sini Rasulullah. Kalau saya tidak begini pendapat saya. Kita justru harus mencari mata air yang dekat dengan markasnya lawan ini. Gitu. Nanti kita mendirikan tenda di situ, ya kan? Kita arahkan mata air tadi ke lubang-lubang yang kita buat, kita tenda kita, sehingga kita penuh air, sehingga menutup arah mata air ke lawan gitu. Dari ungkapan Kohab tadi, Rasulullah berpikir dan kemudian beliau tersenyum menjawab, baik, masukanmu ini luar biasa. Langsung saat itu juga Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk melakukan apa yang disampaikan Kohab. Jadi membatalkan dari mata airnya itu. Itu artinya memang Rasulullah. Dan akhirnya apa? Umat Islam menang mutlak di perang Badar. Itu artinya memang Rasulullah pun tidak anti kritik, tidak anti masukan. Beliau aja nggak anti kritik, apalagi saya. Selama kritiknya bagus, konstruktif, gitu. Membangun. Siap. Terakhir, Mas Boni,
harapan untuk kontestasi Pilkada serentak 2024 dan tentunya harapan untuk Kota Madiun. Sekaligus nanti mungkin ada closing statement. Monggo, silakan. Oke, jadi saya mengharapkan semua paslon maupun penyelenggara dalam mengikuti kontestasi pilkada ini, ayolah kita lakukan cara-cara yang sehat, ya bagaimana kontestasi ini bisa berjalan dengan damai, jangan sampai ada hal yang tidak adil, curang, jangan dilakukan. Apalagi jangan sampai ada yang melakukan fitnah, mencela, itu nggak perlu. Harus diingat, kita semua ini sebenarnya saudara. Kita semua ini, semua paslon saya yakin ingin membawa kebaikan untuk Kota Madiun. Jangan kemudian menghalalkan segala cara dengan melakukan fitnah-fitnah atau tindak-tindakan yang tidak terpuji. Termasuk harus mengedukasi pendukungnya gitu. Karena pendukung ini tergantung paslon. Kalau paslon bisa mengedukasi dengan baik, ya akan berjalan dengan baik gitu. Saya ingatkan dalam kesempatan ini, Al-Baqarah 191, ada pengen ayat ya. Wal fitnatu asyadu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi ini sekaligus ini hari Jumat, sedikit siar lah saya sampaikan ya. Jadi mudah-mudahan paslon betul-betul menjaga kondusivitas, melakukan kontestasi ini dengan perasaan bahwa semua saudara, jangan ada yang saling menyakiti, menang kalah itu biasa ya. Demikian juga penyelenggara, jangan melakukan hal-hal yang mencoreng, mulai dari KPPS sampai dengan KPU-nya ya, semuanya tolong yang fair. Juga jangan ada keterlibatan ASN misalkan ya, apalagi intimidasi dari ASN, itu jangan sampai. Karena saya juga mengingatkan, kami ingin melakukan secara sehat kontestasi ini, tapi kami juga menyiapkan jika ada hal-hal yang tidak baik, sehingga kami membentuk tim advokasi yang nggak main-main untuk menyikapi hal ini semua. Gitu. Jadi saya ingatkan lagi, ayo buat kota kita damai, jangan malah mengajak pasukan dari luar Kota Madiun nih misalnya. Pasukan dari luar Kota Madiun dimasukkan ke sini. Nah ini akan terjadi potensi kisruh nanti. Orang Kota Madiun tidak akan membuat kekisruhan kalau tidak dimulai. Jangan mendatangkan orang dari luar Kota Madiun, ini bahaya menurut saya. Ini juga menurut saya kalau itu terjadi, aparat penegak hukum harus mulai melakukan sweeping ya. Ada nggak warga-warga dari luar Kota Madiun masuk ke Kota Madiun? Ini pesta demokrasi masyarakat Kota Madiun. Biarlah yang happy-happy, yang riang gembira, yang senang itu orang Kota Madiun. Jangan melibatkan warga Kota Madiun dalam jumlah besar masuk ke Kota Madiun. Apalagi yang tidak berkepentingan. Apalagi tidak berkepentingan. Itu nanti akan memicu konflik. Terakhir, closing statement dari Mas Boni Laksmana. Saya hanya ingin menyampaikan, sing dadi juara Kota Madiun kuwi bonus. Terima kasih Mas. Saya makasih hari ini. Boni Laksmana. Ya, terima kasih banyak sudah mampir-mampir ke Jawa Post TV. Tentunya sangat menyenangkan sekali ngobrol sama Mas Boni ya. Fun dan tentunya banyak hal yang bisa diambil, banyak hal yang positif juga. Banyak beberapa hal yang bisa dikutip juga dari pernyataan-pernyataannya Mas Boni. Semoga obrolan kita juga bisa menjadi insight yang positif untuk masyarakat Kota Madiun khususnya ya. Dan sekali lagi, kontestasi Pilkada serentak 2024 akan kita rasakan bersama, pesta demokrasi, bagaimana pada akhirnya masyarakat Kota Madiun akan memilih calon pemimpinnya, khususnya untuk Kota Pendekat. Jadi kita harapkan kebebasan demokrasi tetap kita jaga, dan kita jaga kondusivitas Kota Madiun untuk bisa kita rasakan bersama, karena ini merupakan rumah kita bersama. Dan pastinya terima kasih juga buat masyarakat pemirsa Jawa Post TV yang sudah menyimak obrolan kita bersama dengan Mas Boni Laksmana, calon wali Kota Madiun untuk Pilkada serentak 2024. Masih ada beberapa narasumber yang akan kita hadirkan khususnya untuk segmen Pilkada serentak 2024 menuju AS1 di episode berikutnya. Jadi pantengin terus obrol-obrol setiap hari hanya di Jawa Post TV. Dan akhirnya saya Toren Turmedia pamit. Terima kasih banyak buat semuanya. Sampai ketemu lagi di obrol-obrol episode berikutnya. Bye. Assalamualaikum.